Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ngopo-opo langsung ditembak pertanyaan ini. Oke, saya akan coba merespon tapi juga menyambung dari tadi yang sudah diobrolkan. Saya harus melepaskan diri dari sebuah asumsi dulu. Tadi beliau berkata bahwa di sini banyak pengangguran dan banyak perceraian muda dini. Berarti lah rondone akeh gitu. Oh, kata rondone. Oh, wis survei berarti sampean. Oke, siap. Biasalah pikiran liar. Oke. Sebelumnya saya pengen ini merespon tadi, akan saya sambungkan dengan kontekstual yang diobrolkan sebelumnya tentang Sidoarjo. Saya akan nyenggol-nyenggol tentang diri saya sedikit, karena yang lebih penting diomongkan adalah tentang Sidoarjo daripada ngomongin saya. Gak penting aku. Yang penting piye iki ngadepi keadaan iki, kan gitu tidak mudah. Tadi saya melihat ada 3 titik polaritas yang penting untuk disenggol. Teknologi dengan sosial medianya, pemuda, dan kemudian pekerjaan, urusan kualitas pemuda. Gimana nih 3 titik ini, kan gitu. Pertama saya pengen mengingatkan dulu, ini pandangan terhadap sosial media biasanya polaritasnya itu ujung ke ujung. Ada yang nggak suka sama sekali, ada yang nggak bisa hidup tanpanya. Nah, ini perlu kita luruskan dulu. Dua-duanya punya argumentasi yang kuat. Karena yang tidak setuju dengan sosial media menganggap itu distracting atau mengganggu kita dari hal-hal yang penting. Yang pakai sosial media mengatakan penting karena kita perlu tahu berita terupdate. Kan gitu. Nah, saya pengen ngajak kita ngambil sebuah posisi yang lebih bermanfaat. Karena begini, semua teknologi itu kalau berkembang itu karena dia ada manfaatnya. Pasti. Kalau tidak ada manfaatnya, pasti nggak diambil. Pasti nggak di pick up, nggak diadopsi oleh banyak orang. Pertama, yang muncul itu bukan sosial media. Pertama, yang muncul adalah teknologi internet. Saya nggak usah terlalu mundur ya. Nanti ada digital, ada apa segala macam. Kita mundur dikit. Ada yang namanya teknologi internet. Itu meningkatkan kemampuan manusia untuk bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat dengan walaupun jaraknya sangat jauh. Itu pertama. Terus kemudian pengembangannya menjadi sosial media. Efeknya adalah informasi kemudian bisa sangat deras datangnya sampai orang kehilangan kontrol terhadap informasi tersebut. Nah, seperti semua teknologi, itu pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Pasti. Pisau itu bagus untuk motong buah. Kalau motong jari tetanggamu jadi negatif. Listrik untuk hidupin lampu bagus, untuk nyetrum tanggamu ya elek, kan gitu. Artinya semua ada tempatnya. Begitu juga dengan internet dan sosial media. Dia sangat berguna untuk menyampaikan informasi. Tapi dia juga berbahaya kalau kita tidak bisa mensikapi informasi tersebut. Ini yang membuat manusia merasa terganggu dengan sosial media. Karena ada fundamental cara berpikir di dalam dirinya yang belum disadari sepenuhnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol sosial media. Apa itu? Namanya FOMO. Pernah ingat tahu ya namanya FOMO ya? Fear of missing out. Kalau tidak tahu berita terbaru, rasanya ketinggalan zaman. Betul? Mari kita pikir ulang. Ada segini banyak berita di dunia,
Anda harus tahu semuanya. Apa pentingnya buat hidup Anda? Ada yang kaplok-kaplokan goro-goro jadwal apa? Koas, ribut, kabeh wong ngomongke, baru ada berita itu kabeh wong ngomongke. Apakah kita harus mengikuti semuanya? Enggak toh? Oke. Masih ada yang berpikir, penting kita tahu. Mari kita cari formula tepat. Mana yang penting, mana yang enggak. Oke. Gimana cari formula yang tepat? Tanyakan dirimu di masa depan, apakah informasi ini berguna untuk dirimu di masa depan? Ada informasi tentang estek misalnya, ribut se-Indonesia. Apa kamu perlu mengikuti itu selama 2 minggu? Gunanya untuk apa dirimu di masa depan? Kalau Anda sudah dapat gunanya, jangan sampai saya seperti itu, selesai. Dah, tinggal nggak apa-apa. Kenapa? Itu yang membuat kita sakit jiwa. Fear of missing out, ketakutan ketinggalan berita. Padahal ketinggalan berita itu nggak apa-apa sama sekali. Nggak membuat dirimu mati kok. Ditanyain, saya sering ditanyain, tahu nggak berita terakhir yang viral ini? Nggak tahu. Oh, tak kasih tahu. Ya udah toh, nggak tahu nggak apa-apa kok. Ngobrol sama temen, takutnya nggak ngikuti perkembangan zaman. Itu bukan perkembangan zaman. Karena lihat, 2 bulan lagi berita itu nggak ada efeknya apa-apa di hidupmu. Ngapain menghabiskan hidupmu di situ? Tapi ada informasi-informasi yang mungkin penting untuk hidupmu, peganglah. Misal, Anda bekerja tertarik dan bekerja di kesehatan. Ada berita pandemi dan obat baru, ikuti. Follow up, kenapa? Apakah itu berguna di masa depanmu? Ya, karena kamu senang di dunia kesehatan, kan gitu. Artinya yang membuat kita sakit, itu karena kita tidak bisa memilah mana yang penting menghabiskan waktu untuknya dan mana yang tidak cukup penting. Kalau semua diikuti, efek berikutnya adalah yang tadi jenengan bilang, mental health, kebingung sendiri, overthinking. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam hidupmu dan kamu harus punya pendapat terhadapnya. Ya, ini masih berpikir ya. Oke. Pertama, ada 2 level. Pertama, kamu tahu informasi. Nomor 2, punya pendapat terhadap informasi. Ada sebuah berita. Kamu punya pendapat nggak? Yang benar atau yang salah siapa? Biasanya punya ya. Menurut siapa? Menurutmu? Dari mana taunya? Dari baca-baca juga toh? Apa itu penting kalau kamu sudah berpendapat A benar, B salah untuk hidupmu? Kadang nggak penting. Ingat, kamu hidup untuk dirimu. Artinya harus mampu memanfaatkan waktu dan energi untuk sesuatu yang efektif di masa depanmu. Anda nggak harus tahu semua hal. Anda nggak harus punya pendapat terhadap semua kejadian di dunia. Kadang-kadang kita manut pada pendapat orang lain yang lebih expert. Paham maksud saya? Ya, itu gunanya kita hidup bareng. Karena yang A tertarik A, yang A tertarik fisika, yang B tertarik kimia, yang C tertarik biologi. Orang fisika nggak usah punya pendapat tentang, maksudnya nggak usah ngotot tentang dunia biologi. Tanya ahlinya. Loh, berarti kita nggak boleh punya pendapat sendiri? Boleh, tapi efektif lah. Faham kalau kita bodoh di sebuah dunia, kita manut sama ahlinya. Di sini ada yang pernah ke dokter dan mendebat dokter. Enggak Pak, saya nggak mau disuntik, itu salah itu. Saya mendengar dari berita bahwa obatnya itu tidak tepat. Wah, gaya murah, suntikan awakmu dewe, jadi dokternya mesti ngono toh. Artinya kita sudah bisa menyerahkan keputusan pada orang lain untuk hal-hal tertentu. Contoh,
Misalnya Anda datang di sebuah kota baru, manut sama sopirnya untuk menuju tujuan. Anda harus punya pendapat lewat mana. Nanti kadang-kadang sopirnya tanya, Mas lewat tol atau enggak? Jawabanmu piye? Kalau tidak tahu kotanya, terserah Pak. Yang penting jangan telat sampainya. Itu biasanya ya. Itu kan mendelegasikan keputusan kepada yang lebih ahli. Kadang-kadang penting kayak gitu dalam hidup. Bukan untuk melepaskan kedaulatan, tapi untuk mengefektifkan kehidupan. Waktumu itu cuma 24 jam sehari. Mbahmu dalam satu hari, dalam satu minggu, dengar berita 3 atau 4. Kamu dalam sehari bisa dengar berita ratusan, kalau mau. Jadi jangan kaget, kalau generasi tua dapat informasi sedikit langsung di-share di grup. Coba grup keluarga, yang paling banyak share siapa? Pak D, Bude, betul nggak? Nah, karena di dunia dia dulu informasi itu sangat jarang, nggak ada kesempatan entah hoax entah nggak tak share pokoknya. Dah untuk menunjukkan bahwa saya tahu. Generasi sekarang beda sama sekali. Harusnya mendengar berita seharusnya yang baik ya ini dilihat efektif nggak ya buat masa depanku. Kalau nggak efektif berarti tidak pantas aku menghabiskan waktu untuk hal ini. Karena itu hanya kepake saat ini, tidak kepake untuk masa depan. Kalau kamu bisa memilah mana yang dipakai untuk masa depan, mana yang tidak, kamu akan lebih efektif menggunakan hidupmu, menggunakan waktumu, mengurangi overthinking, mengurangi mental health. Efek lainnya adalah kamu mengumpulkan hal-hal agar kualitas dirimu naik. Nah, ini hubungannya sama pekerjaan. Pada semua perkembangan teknologi di dunia, itu selalu ada pekerjaan yang hilang. Saya kasih cerita sedikit, contoh. Sebelum ada mobil, itu ada yang namanya pedati. Ya, ditarik sama kuda atau ditarik sama sapi atau budak, belakang lagi, pokoknya industri pedati. Itu yang terlibat dalam industri pedati itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Ada yang bikin sepatu kuda, ada yang dandanin bannya, ada yang bikin apa sih sebenarnya, pecut barang lah, apa yang makani jarane. Lihat, itu yang hidup dari satu industri itu banyak. Terus kemudian datang teknologi yang namanya mobil. Muncullah resiko. Orang-orang mulai ngomong, karena ada mobil, jadi ada resiko tabrakan mobil. Kita harus menghentikan teknologi ini. Yang guyu toh, ya iya matamu, nek ra ono mobil, ya ora ono resiko tabrakan mobil. Kemudian kita melihat manfaatnya. Apakah manfaat mobil memudahkan manusia lebih tinggi daripada manfaat pedati? Oh ternyata iya, sehingga dimitigasi. Kemudian ada garis di tengah jalan, ada lampu merah, ada peraturan di jalan untuk memitigasi teknologi baru tersebut. Hanya butuh 20 tahun, industri pedati hilang sama sekali. Kemana orang-orang tersebut? Yang tidak bisa upgrade, dia kesulitan mencari pekerjaan. Yang bisa belajar mobil, mendapat pekerjaan di dunia industri mobil. Artinya manusia harus meningkatkan kapasitasnya setiap saat. Kalau waktumu habis untuk ngerasani orang, tidak bisa memilah mana yang meningkatkan kualitasmu, efeknya adalah susah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak adaptif. Kenapa harus adaptif? Lihat, ini terjadi dalam semua peradaban. Manusia yang punya pekerjaan itu adalah manusia yang punya manfaat. Sederhana rumusnya.
Kalau kamu nggak ada manfaatnya di sebuah perusahaan, pasti tidak akan dijadikan pekerja. Betul nggak? Kalau kamu tidak punya manfaat di society, di peradaban, kamu tidak akan mendapatkan uang darinya. Contoh, di sini yang tidak pernah makan durian angkat tangan. 1 orang nggak pernah makan durian, 2, 3 orang. Oke. Jadi mayoritas pernah makan durian. Ya. Sekarang saya tanya lagi, yang pernah nanam buah durian sampai berbuah angkat tangan. Yang nanam pohon durian sampai berbuah durian dan dimakan bareng-bareng angkat tangan. 1 orang. Lihat. Yang pernah nanam cuma 1 orang, yang pernah makan semua orang. Artinya apa? Artinya dia punya manfaat di society dengan menyediakan durian. Nah, saya akan nyambung ke jawaban jenengan. Orang untuk bermanfaat di society kadang-kadang bisa milih, kadang-kadang nggak bisa milih. Kalau Anda punya modal, bapakmu sugih banget, duit 10 triliun, kue usaha 500 juta gagal iso njajal ping 30, mungkin kamu bisa milih sampai kemudian menemukan yang kamu sukai. Tapi kadang mayoritas dari kita itu tidak bisa memilih, tapi dihadapkan pada kesempatan untuk punya kontribusi, untuk punya manfaat. Seperti yang beliau katakan tadi, ada sumber daya kok tidak dimanfaatkan dengan baik toh? Karena mikirnya masih milih. Padahal untuk hidup bersama, kuncinya bukanlah apa yang kamu sukai, tapi apa manfaatmu buat society. Kalau kamu punya manfaat, otomatis akan punya pekerjaan. Otomatis. Dan ini sudah diomongkan Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Khairun nas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat. Enggak cuma baik, tapi juga hidup. Terus kenapa saya memilih seperti ini? Terus tidak menjadi artis saja. Jari sopo, aku ya tetap artis. Walaupun rapayu yo. Tidak bisa memilih, hidup dibilang itu tidak bisa memilih. Itu kamu dihadapkan pada kesempatan untuk bermanfaat dan mau ambil atau tidak. Itu cuman kok. Nah, saya merasa kesempatan ini memberi saya ruang untuk bisa bermanfaat lebih jauh daripada cuman nyanyi. Walaupun nyanyi juga bermanfaat, tapi akan lebih banyak manfaatnya kalau ngomong dan nyanyi, kan gitu. Apakah saya memilih? Tidak. Kalau Anda tanya pilihan saya tidur di rumah, duit datang tiap bulan. Ngopo kesel, ngopo capek. Tapi hidup itu bukan urusan selera saja. Hidup itu urusan tanggung jawab. Urusan menjadi bermanfaat untuk sekitarnya. Kenapa? Untuk mencari uang. Itu efek samping. Semakin banyak manfaatmu, semakin banyak uangmu. Bener enggak? Otomatis seperti itu. Kalau Anda sangat cerdas di perusahaan yang sehat, itu pasti Anda naik pangkat terus. Mungkin nggak akan jadi direktur. Kenapa? Karena anaknya yang punya yang akan jadi direktur, mungkin ya. Dan itu wajar-wajar aja, nggak masalah. Tapi kan ada efek langsung dari manfaatmu dan posisimu. Kamu bikin nanam durian. 1 pohon durian bermanfaat untuk berapa orang? 10 orang setahun 2 kali, misalnya gitu. Coba Anda nanam 5 hektar. Otomatis untuk ribuan orang berkali-kali dalam setahun, otomatis duitnya banyak. Loh, saya kadang-kadang agak tidak setuju ketika Islam mengatakan jangan berpikir dunia, berpikirlah akhirat. Kamu bekerja itu berpikir akhirat. Kalau di otakmu pengen bermanfaat, urusan duit itu efek samping. Paham maksud saya? Nah,
ini yang kadang-kadang pemilahan seperti ini yang membuat kita tidak nyaman melakukan sesuatu. Tadi saya sudah nyenggol pekerjaan, saya sudah nyenggol teknologi. Sekarang saya nyenggol pemudanya. Pemuda dengan teknologi dan tantangan tantangan pekerjaan, itu pemuda harus cepat beradaptasi saat ini. Kenapa? Karena perubahan keadaan itu berlaku sejak ribuan tahun. Pasti berubah terus, teknologi bergerak, keadaan berubah. Bedanya, zaman ini perubahan terjadi amat sangat cepat. Kalau dulu mobil butuh 20 tahun untuk menghilangkan sebuah industri, AI bisa 2 tahun, tidak 20 tahun. Itu yang harus kita waspadai. Anak muda harus cepat beradaptasi, meningkatkan kapasitas diri agar bisa berguna lebih ke banyak orang. Masalahnya sekarang adalah kadang-kadang kita perlu kompromi dengan orang tua. Biasanya dalam peradaban sebelumnya, orang tua dan anak muda itu tandemnya jelas. Yang orang tua banyak pengalamannya, yang ngerem, yang dia lihat adalah resiko. Anak muda yang dia lihat adalah kesempatan, isinya ngegas. Gas, kirim karo wong tua. Yang lebih pengalaman. Dulu kayak gitu. Sekarang kita tidak punya orang tua. Wah, ini kalimat yang nanti agak menyinggung orang nih. Maksud saya begini, di dunia digital, dunia yang baru, kita ini semua anak muda. Orang tua, walaupun umurnya sudah tua, tapi masuk dunia digital juga sebagai orang baru. Yang dari lahir sudah dunia digital, dia masih muda. Artinya kita satu generasi di dunia ini, di mata dunia digital, itu kita masih muda semua. Sangat muda. Kita semua ngegas tanpa tahu resikonya. Bikin sosial media tanpa tahu resikonya. 2019, Facebook itu melakukan penelitian internal terhadap efek Facebook pada peradaban. Kesimpulannya, efeknya sangat negatif. Mereka bisa menghancurkan peradaban. Itu mereka sendiri yang bikin riset. Tapi sama bosnya nggak boleh dikeluarin risetnya. Sampai akhirnya tahun 2021, yang melakukan riset itu keluar dari Facebook bahwa risetnya dan dibagi ke masyarakat. Tapi masyarakat nggak peduli. Kenapa? Karena sudah adiksi. Enak yang ngerasani wong ki. Apalagi Indonesia, kita sudah punya budaya rasan-rasan. Dikasih kesempatan untuk rasan-rasan komunal se-Indonesia. Yo seneng banget. Jangan lupa, capital city, ibu kota Twitter itu Indonesia. Bentar lagi ibu kota TikTok itu Indonesia juga. Seneng dhewe iki rasan-rasan. Ngerasani tanggane iki seneng banget. Menertawakan orang lain itu menyenangkan. Kenapa? Karena itu menutupimu dari memikirkan kekuranganmu sendiri. Padahal yang membuatmu berhasil bukanlah merendahkan orang, tapi meningkatkan kapasitasmu sendiri. Nah, ini sebabnya bisa panjang lagi, tapi intinya pemuda untuk bisa bertahan di keadaan yang baru, kamu harus mengupgrade dirimu luar biasa. Buat dirimu bermanfaat di dunia yang baru ini. Gimana bisa tahu bisa bermanfaatnya di mana? Pelajari teknologi yang ada. Sudah ada macam-macam sekarang. Ada artificial intelligence. Misalnya, ada seorang petani di Lampung, di mana dia bertani melon kalau nggak salah, ya melon. Selama 2 tahun dia belajar pelatihan di mana-mana dan gagal. Akhirnya tidak percaya dan punya kesimpulan bahwa pelatihan itu penipuan. Itu pengalaman dia. Saya cuma baca beritanya. Akhirnya dia memutuskan tak belajar sama AI. Kalau Google nyarinya susah. Ingat, AI itu bukan search engine ya. Nah ini kita ngomong detailnya, makanya perlu tahu teknologi.
Kadang-kadang orang yang pakai AI itu kecewa karena menganggap AI itu seperti Google. Kalau gini, Google itu mencari informasi terbaru seperti koran, seperti majalah. AI itu seperti perpustakaan. Dia tahu informasi lama tapi tidak tahu informasi baru. Kecuali dia punya koneksi sama search engine. Paham ya logikanya ya? Jadi kalau kita mau tanya teori pertanian, Ibnu Arabi bukunya apa aja? Dulu cara pemikirannya ini siapa? Nanyanya ke perpustakaan. Karena kalau nanya di Google, kamu harus baca banyak banget itu. Kan gitu. Nah, ini saya takut terlalu dalam membahas teknologi, tapi AI tadi saya teruskan, dia belajar dari AI. Nanem gagal. Kenapa gagal ya? Tipsnya gimana? Dia coba lagi. Sampai 3 tahun kemudian omset dia sudah sampai 300 juta per tahun. Hanya dari try and error dari perpustakaan yang mudah diakses. Ini kalau mau berpikir sedikit, sebenarnya merubah paradigma pendidikan secara sangat signifikan. Lihat catat omongan saya. Kita buktikan 5-10 tahun lagi ke depan. Sebentar lagi pendidikan formal itu gunanya akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Saat ini sudah Google, Facebook itu ngambil pekerja bukan dari lulusan apa, tapi dari kemampuannya dites. Titel tidak lagi berguna di situ. Kenapa? Karena perkembangan di dunia coding, dunia teknologi itu lebih cepat jauh daripada perkembangan di kurikulum. Dan ini juga pelajaran dari tahun 1920. Anda cari yang namanya Russell Ackoff. Dia mengatakan kalimat ini. Institusi pendidikan adalah tempat berkumpulnya ilmu dan para pemikir. Seharusnya mereka adalah masinis dari perubahan. Tapi faktanya mereka yang paling bebal terhadap perubahan. Kenapa? Karena mereka merasa yang paling pandai sehingga tidak perlu merasa berubah. Padahal kadang-kadang perubahan itu bukan urusan selera. Perubahan itu urusan kebutuhan. Nah, mungkin Anda sekarang belum merasakan, tadi saya mendengar berita bahwa banyak pengangguran di Sidoarjo, itu membuat saya sangat-sangat khawatir. Karena tadinya yang tingkat keparahannya saya hitung resikonya 5, gara-gara informasi ini jadi 7 nih, bisa naik 2 titik ini. Karena Sidoarjo, Gresik itu kota-kota industri yang pasti membutuhkan banyak pekerja. Kalau kemudian banyak pemecatan, penganggurannya meningkat, artinya adopsi teknologi di dunia industri sangat cepat. Tahun kemarin itu ada 46.000 dipecat dan nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Estimasi dalam 5 tahun ke depan bisa 8 juta. Gue golek berita nih. Salah satu bekas presiden EDW yang mengestimasi bahkan sampai 18 juta atau berapa itu yang kehilangan pekerjaan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Balik itu tadi lagi. Upgrade dirimu sampai dirimu bisa punya manfaat yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Otomatis kamu akan dicari, bukan kamu yang mencari. Dan untuk upgrade sekarang tidak susah. Ada Google, ada YouTube, ada AI. Kalau Anda tidak bisa upgrade, itu urusan malas, bukan urusan tidak bisa. Itu dulu awalnya, kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.